Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan kembali belajar materi PPKN pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, dan subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengetahui nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Kedua, menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Dan ketiga, meneladani sikap para pahlawan bangsa. Untuk tujuan yang pertama, mengetahui nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Nah, Pancasila adalah ideologi masyarakat atau ideologi bangsa Indonesia. Nah, kalian tentu sudah hafal kan sila-sila yang ada pada Pancasila. Nah, ini adalah gambar Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara Indonesia. Dan sila-sila yang ada pada Pancasila ada 5 sila. Nah, fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila mempunyai nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat. Dan nilai-nilai itu terkandung dalam setiap sila Pancasila. Jadi ada 5 sila. Nah, nilai yang terkandung pada sila yang pertama yaitu setiap warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang atau individu. Jadi siapapun berhak untuk menganut agamanya masing-masing. Pada sila yang kedua, nilai luhur yang terkandung yaitu setiap warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Nah, contohnya membantu korban bencana alam, bersikap sopan kepada orang tua, dan lain-lain. Untuk nilai pada sila yang ketiga, yaitu setiap warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Nilai pada sila yang keempat, yaitu setiap warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus lebih dulu mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Perbedaan cara pandang harus bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Dan nilai pada sila yang kelima, yaitu setiap warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Setiap warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat dan terlihat dari makin berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, gotong royong. Jadi, gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain secara sukarela, tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain.
Contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan rumah, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, musyawarah. Musyawarah mengajarkan kita untuk memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Hal ini dapat dilakukan dengan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi semua. Contohnya, musyawarah untuk memilih ketua kelas, ketua RT, dan lain-lain. Kemudian, toleransi. Toleransi merupakan kesadaran untuk dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Contohnya, toleransi antar umat beragama, toleransi antar siswa yang berbeda suku, dan lain-lain. Kita lanjut ke tujuan berikutnya, menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Keberagaman banyak terdapat di masyarakat Indonesia. Entah itu keberagaman suku, agama, budaya, ras, dan lain-lain. Keberagaman juga terdapat di lingkungan sekolah. Coba kalian perhatikan, pasti ada teman kalian yang berbeda suku dengan kalian, ataupun berbeda ras dengan kalian. Ada juga mungkin di sekolah lain yang berbeda agama. Nah, hal-hal tersebut harus disikapi secara bijak dan disikapi dengan baik agar dapat menciptakan kerukunan atau dapat menjaga kerukunan dalam kehidupan kita agar sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, beberapa sikap yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan antara lain: 1. Menerima pendapat teman saat diskusi, walaupun pendapatnya berbeda dengan pendapat kita. Yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Keempat, meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Jadi tidak boleh pelit ya. Yang kelima, melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih atau berbeda pendapat dan lain-lain. Tujuan selanjutnya yaitu meneladani sikap para pahlawan bangsa. Kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia dalam melawan penjajah. Karena rasa cinta terhadap tanah air, para pahlawan rela memberikan harta, pikiran, tenaga, waktu, bahkan nyawanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Cita-cita memperjuangkan kemerdekaan telah mempersatukan tokoh-tokoh kemerdekaan meskipun berbeda-beda suku, agama, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, kita harus berterima kasih kepada para pejuang kemerdekaan dengan cara menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal yang positif. Beberapa sifat kepahlawanan yang perlu kita teladani yaitu: yang pertama, berani, yaitu sikap tidak takut atau gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, ataupun tantangan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Gigih,
yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran dan tidak mudah putus asa meskipun menghadapi rintangan dan kegagalan hingga tujuan kita tercapai. Kemudian rela berkorban, yaitu sikap ikhlas hati dalam memberikan sesuatu yang ada pada kita serta tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian berjiwa besar, yaitu sikap berlapang dada dalam menerima kritik dan berusaha memperbaiki kesalahan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang saatnya tugas. Setelah menonton video pembelajaran tadi, sekarang kerjakanlah tugas ini. Jadi ada 3 nomor, silakan dikerjakan. Nah, contoh bisa dilihat di buku pena halaman 163 pada bagian latihan soal muatan PPKN. Kemudian jangan lupa difoto hasil kerjamu dan dikumpulkan di Google. Nah, cukup sekian dulu ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. God bless us.